Pemirsa, Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Kesm di Iran. Pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan keras terhadap sistem rudal, pertahanan udara Iran, hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Pulau Kesm adalah lokasi strategis menjaga pintu masuk Teluk Persia. Pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting. Sementara itu pemirsa, Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandara Abbas dan Pulau Sam. Situasi pun semakin memanas, Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara alat bukti dan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dalam agenda tersebut, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyatakan siap menghadapi persidangan. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi, mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Dirinya kembali menjalani pemeriksaan setelah masa pembantaran selesai. Dalam kesempatannya, Yakut yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya menegaskan berkas perkara telah dilimpahkan penyidik ke JPU. Yakut juga menyatakan siap untuk buka-bukaan menjelaskan pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi dalam persidangan. Kan Gus, gimana Gus? Ya alhamdulillah udah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Bedanya di sini sama persidangan nggak beda-beda amat loh. Ya, nanti dilihat. Pemirsa, Bupati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur kereta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam sidang, saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Bahwa Pak Doroke tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Pemirsa, perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Ya, Kejaksaan Agung menertibkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan
Penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta suka mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Kebakaran hebat melanda sebuah bar padat pengunjung di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand, menyebabkan sedikitnya 30 orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah bar di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand sesaat sebelum tengah malam pada hari Minggu, menewaskan sedikitnya 30 orang. Sementara 70 orang lainnya terluka, termasuk 25 orang yang dirawat di ruang perawatan intensif. Banyak korban ditemukan di toilet tanpa jendela di bagian belakang gedung, tempat mereka diyakini melarikan diri saat api dan asap tebal menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan. Bandara Internasional Sana'a di Yaman kembali menjadi target sasaran serangan. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan roket menghantam Bandara Internasional Sana'a di Yaman pada hari Senin. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Houthi mengutuk dugaan serangan terhadap bendera sipil tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan wilayah Yaman. Serangan ini diduga untuk mencegah pesawat Iran mendarat di Sana'a. Pesawat Iran dilaporkan membawa delegasi Houthi yang kembali dari upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara Arab Saudi belum menanggapi tuduhan tersebut.